Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudara-saudari mahasiswa-mahasiswi Universitas Hasyim Asy'ari? Semoga baik-baik dan sehat selalu beserta keluarga. Untuk di semester ini saya akan mengemban mata kuliah kritik sastra. Pertemuan yang pertama ini saya tidak akan menjelaskan banyak hal mengenai materi pokok. Cuma di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah dasar, yaitu kontrak perkuliahan, sistematika perkuliahan, dan tentang penilaian. Untuk sistem perkuliahan, berhubung ini adalah corona, maka perkuliahan itu banyak dilaksanakan di grup WhatsApp. Cuma nanti saya akan mengirim linknya berupa rekaman video, nanti diskusi bersama di situ di kolom WhatsApp, dan sekali waktu nanti ada perkuliahan lewat Zoom atau Google Meet. Cuma regulasi perkuliahan banyak dilaksanakan di WhatsApp tersebut. Mata kuliah ini saya akan banyak menjelaskan, kemudian nanti mahasiswa atau mahasiswi melakukan resume buku pedoman seperti RPS yang sudah saya bagikan di grup WhatsApp. Di situ bisa Anda baca, Anda simak, Anda pahami tentang buku-buku pokok dan buku pendukung apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, nanti buku-buku itu beberapa poin penting di bukunya Rama Joko Pradopo saya bagi kelompok untuk Anda diskusikan. Nah, diskusi itu tujuannya adalah Anda biar terbiasa memahami beberapa hal teori kritik sastra tersebut. Kemudian di akhir perkuliahan nanti presentasi saya suruh untuk mereview artikel. Anda membuat tema atau membuat judul sesuai selera Anda, yang penting itu bersifatnya kritik, bisa menggunakan teori-teori sastra tersebut untuk melakukan pembacaan terhadap suatu karya sastra. Jurnal itu berfungsi untuk mereview artikel-artikel yang sudah ada. Mereview ini fungsinya adalah menemukan suatu celah akademik. Jadi saya menyuruh mahasiswa-mahasiswi supaya terbiasa memahami tentang celah akademik tersebut. Karena celah akademik ini penting untuk membedakan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Jangan sampai penelitian yang sudah dilakukan kemudian terulang lagi. Maka fungsi kritis tentang kritik sastra ini digunakan untuk menjembatani ke arah situ. Nanti di akhir presentasi akan saya jelaskan, akan saya paparkan mengenai artikel-artikel yang sudah saya terbitkan. Di situ saya sudah menerapkan beberapa teori tentang naratif and social movement, bagaimana kerja kritik di situ. Nanti akan saya paparkan secara detail bagaimana mendesain suatu pendahuluan, mendesain suatu metode, mendesain suatu pembahasan dan penutup. Saya akan tampilkan juga beberapa tentang literatur review yang sudah saya gunakan. Bagaimana sih cara membuat literatur review yang tepat. Kalau masalah penilaian, nanti saya akan melakukan penilaian UTS, UAS, keaktifan, dan tugas presentasi ataupun tugas bentuk PowerPoint yang sudah dikumpulkan. PowerPoint itu adalah hasil mapping literatur review. Jadi literatur review nanti bukan dalam bentuk deskriptif, tapi dibentuk mapping. Mapping itu yang Anda presentasikan kelompok. Kemudian yang selanjutnya akan saya jelaskan mengenai selayang pandang lah tentang pengantar kritik sastra. Sebenarnya mata kuliah kritik sastra itu apa saja sih yang harus dipelajari dan fungsi tujuannya untuk apa kritik sastra itu. Di sini saya mengutip beberapa tokoh kritikus sastra, salah satunya adalah Abram dan Pradopo. Menurut Abram bahwa kritik sastra itu adalah suatu studi yang berkenaan dengan pembatasan,
pengkelasan, penganalisisan, dan penilaian terhadap suatu karya sastra. Kemudian Pradopo juga menyimpulkan bahwa kritik sastra adalah studi karya sastra yang konkret dengan penekanan pada penilaian. Intinya, yang bisa disimpulkan bahwa penentuan nilai suatu karya sastra tidak dapat dilakukan secara semena-mena, tetapi harus berdasarkan pada fenomena yang ada dalam karya yang akan dinilai, kriteria, baik standar penilaian, serta pendekatan yang digunakan. Jadi kritik sastra itu bukan suatu kritik yang bebas, intinya semacam itulah. Tetapi ada beberapa prosedur, ada beberapa kaidah yang harus kita gunakan untuk menghakimi suatu karya tersebut. Kegiatan kritik adalah kegiatan menilai. Menilai itu bisa menggunakan suatu teori untuk menganalisis. Kegiatan kritik juga adalah kegiatan pengklasifikasian terhadap golongan kelas suatu karya sastra. Kadang ada karya sastra itu yang cenderung lebih ke arah tentang konteks-konteks pesantren. Jadi karya sastra itu adalah hasil rekaman dari peristiwa kontekstual kehidupan pesantren. Ada semacam itu. Maka dalam kelompok ini biasanya disebut dengan sastra pesantren. Masyarakat lebih cenderung menyebutnya semacam itu. Cuma ada sastra yang kelompok pop culture. Jadi di situ adalah menjelaskan tentang budaya-budaya pop, menjelaskan fenomena kota, menjelaskan tentang kehidupan urban di kota. Itu dalam kelompok biasanya sastra tenlit ataupun ceklit. Ada juga sastra yang cenderung terhadap kritik terhadap pemerintah. Ada juga yang kelompok karya semacam itu. Jadi kegiatan kritik sastra itu adalah kegiatan mengelompok-ngelompokkan, pengklasifikasian, pengkelasan, juga melakukan penilaian terhadap satu karya sastra. Anda seumpama menilai karya sastra Habibur Rahman, ternyata di situ Anda menemukan suatu peristiwa-peristiwa keagamaan, peristiwa kehidupan di pesantren, itu. Jadi tergantung Anda akan memakai teorinya siapa, menggunakan analisisnya siapa untuk mendekati suatu karya tersebut. Sebenarnya apa sih tujuan dan fungsi kritik sastra itu? Tujuan dan fungsinya sebenarnya banyak. Di sini saya akan paparkan secara garis besarnya itu ada 4. Secara garis besarnya. Yang pertama adalah sarana untuk memperbaiki karya sastra. Maksudnya ini adalah semakin sering karya tersebut dikritik, maka titik lemah atau titik kelebihan suatu karya sastra tersebut akan muncul. Kalau titik lemahnya itu akan muncul, maka itu akan menjadi perbaikan kepada penulisnya, termasuk terus kepada khalayak seorang sastrawan yang ingin atau akan menulis suatu peristiwa kontekstual. Jadi kritik adalah sebagai sarana untuk memperbaiki tentang sesuatu yang sudah dilakukan oleh para kritikus. Jadi para sastrawan ini, para penulis novel atau penulis puisi bisa menyimak, bisa melihat hasil kritik dari para kritikus untuk memperbaiki apa yang harus saya lakukan untuk menulis berikutnya. Oh, ternyata di sini ada titik lemah. Oh, di sini ada titik lemah. Maka saya harus mengoreksi tentang titik kelemahan tersebut. Itu fungsi yang pertama. Kemudian tujuan dan fungsi kritik sastra yang kedua adalah pengembangan teori sastra dan sejarah sastra. Sering kita temukan ya beberapa tugas akhir atau kritikus akademik S2 atau S3, di situ adalah sifatnya adalah mengembangkan suatu teori atau mengkonstruk suatu teori, atau mungkin biasanya mengembangkan
mengembangkan teori yang sudah ada, mungkin teori semiotika Rivater mengatakan bahwa puisi ini cenderung semacam ini, semacam ini, semacam itu. Ternyata teori yang dicetuskan oleh semiotika Rivater itu mengalami tidak bisa membaca secara lengkap terhadap kumpulan puisi seumpama Djoko Pinurbo. Maka tugas para kritikus di situ adalah mengembangkan teori yang sudah ada tersebut. Ini adalah fungsi dari kritik sastra. Terus yang ketiga itu adalah tujuan dan fungsi kritik sastra adalah memahami kadar tingkat karya sastra. Kadar tingkat sastra ini adalah bisa jadi setelah melakukan kritik terhadap karya 1, karya 2, karya 3, dan karya-karya berikutnya, di sini akan bisa menilai bahwa kadar suatu karya sastra yang A itu cenderung semacam ini. Maka di situ akan bisa menyimpulkan, pembaca akan bisa menyimpulkan bahwa kadar tingkatan suatu karya sastra itu, oh ini cenderung semacam itu, oh itu cenderung semacam itu. Karena pada dasarnya kritik sastra itu tujuannya adalah, fungsinya adalah membantu menjelaskan kepada khalayak, kepada pembaca tentang bobot nilai suatu karya sastra ataupun makna di dalam suatu karya sastra. Pada dasarnya semacam itu. Terus yang keempat adalah membantu memperjelaskan pemahaman karya sastra kepada masyarakat. Itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa fungsi kritik sastra adalah membantu memahamkan, karena di dalam karya sastra adalah sering kita temukan suatu teks puisi atau mungkin teks novel yang susah dipahami. Nah, kritikus sastra itu adalah membantu masyarakat untuk menjelaskan suatu teks yang bersifat implisit, kemudian disajikan dalam bentuk eksplisit. Itu semacam itu. Dalam suatu kerja kritik sastra itu harus memperhatikan beberapa poin suatu pertanyaan yang harus diperhatikan penuh kalau Anda ingin melakukan kegiatan kritik. Yang pertama adalah judul. Judul karya itu apa sih? Yang pertama adalah judul. Judul itu karya tersebut apa? Penulisnya siapa? Terus penulis itu latar belakangnya dari apa? Kelompok organisasinya apa? Terus yang kedua adalah masalah apa yang dijadikan sebagai fokus analisis penilaian. Kadang karya A cenderung lebih cocok analisis semiotika Rivater. Kadang karya A tidak cocok untuk analisis menggunakan pemikiran Joseph E. Davis tentang naratif. Itu Anda harus pahami betul-betul sebenarnya karya tersebut memunculkan suatu teks yang seperti apa, dan saya harus menggunakan teori yang semacam apa. Jadi antara objek dengan subjek itu harus nyambung. Terus yang ketiga adalah bagaimana cara kritikus menganalisis, menginterpretasi, dan mengevaluasi suatu karya sastra. Itu juga yang harus diperhatikan. Bagaimana dia cara menganalisis, metode yang digunakan semacam apa, bagaimana cara memanfaatkan teori itu dengan menggunakan metode A, mungkin teorinya menggunakan teori Joseph E. Davis, metode yang digunakan adalah historical social semiotic. Maka bagaimana kedua itu saling membantu untuk membongkar, untuk menemukan makna di balik suatu karya tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana penilaian atau evaluasi yang diberikan penulis kritik terhadap karya tersebut. Yang keempat ini adalah bagaimana hasil akhir, simpulan hasil kritik dari suatu karya tersebut. Ini bagian penting, makanya di awal tadi, di kontrak perkuliahan tadi, inilah celah akademik yang perlu dimunculkan. Hasil akhir dari suatu tulisan itu sebenarnya apa? Apa yang membedakan tulisan Anda dengan tulisan-tulisan sebelumnya? Jangan sampai suatu yang sudah ditemukan maka ditemukan ulang. Jangan sampai itu akan berulang. Sering saya temukan
beberapa artikel di suatu jurnal nasional itu seumpama penelitian tentang psikologi Sigmund ya, menggunakan teorinya Sigmund untuk melihat tokoh utama semacam itu. Maka sering saya temukan dan sangat banyak analisis suatu novel menggunakan psikologi Sigmund. Cuma di dalam artikel tersebut tidak bisa menunjukkan sebenarnya celah akademik apa yang bisa dimunculkan antara psikologi tokoh utama novel A dengan psikologi tokoh utama novel B. Itu sering artikel-artikel itu tidak menunjukkan celah akademik itu. Maka di dalam suatu kesimpulan perlu dimunculkan evaluasi hasil akhir para kritikus itu apa, uniknya apa, gap studinya apa di dalam suatu penelitian tersebut. Itu salah satu poin penting dari mata kuliah kritik sastra. Kritik sastra adalah kegiatan membantu masyarakat, kegiatan untuk memperbaiki khasanah karya sastra di Indonesia. Maka kegiatan kritik adalah kegiatan yang sangat mulia. Maka Anda harus berhati-hati, Anda harus menggunakan metode yang tepat, teori yang tepat, hasil literatur review yang tepat. Jadi itu harus nyambung. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pertanyaan, diskusi, ataupun saran, seharusnya kritik sastra nanti perkuliahannya modelnya gimana dan harusnya semacam apa, nanti sampaikan di grup WhatsApp. Untuk kuliah Selayang Pandak ini bisa saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.